Shalom, ibu-ibu yang luar biasa, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Tidak terasa sudah 1 minggu kita lewati. Dengan rasa syukur kita ada sampai pada hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin. Meskipun suasana pandemik kita belum lewati, tetapi saya percaya Tuhanlah pengharapan kita. Tetap berdoa, tetap baca firman, jaga kesehatan. Dan saya percaya kita akan sama-sama melewatinya. Kita kembali di ibadah online hari ini. Dengan rasa syukur kebaikan Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita katakan, Dialah gunung batu. Amin. Dialah kekuatan, Amin, Yesus. perlindungan kita. Yes, Lord. Dalam masa-masa seperti ini kita mau katakan, sungguh Engkau Allah yang menjadi kekuatanku. Engkaulah yang menjadi Allah andalanku Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Makasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong kami. Amin. Engkaulah satu-satunya kota benteng kami. Amin. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami yang teguh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Bapa buat kami Tuhan. Amin. Dan kami selalu percaya perlindungan-Mu Tuhan. Amin. Ya dan amin, Amin. Tuhan. Tuhan, meskipun kami dalam keadaan yang sekarang ini tidak menentu Tuhan, Amin. tetapi kami berpegang teguh kepadamu Bapa. Amin. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Amin. Terima kasih, Engkau yang selalu menghibur kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan firman-Mu Bapa.
yang menjadi kekuatan kami. Amin. Urapi kami, urapi hamba-Mu Bapa Ya. yang akan menyampaikan Yes. firman-Mu Bapa. Amin. Biarlah itu menjadi kekuatan yang Amin. baru yang kami terima Tuhan, kemenangan yang kami terima Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kami sambut firman-Mu Bapa pada sore hari ini Tuhan. Amin. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, kami yang berdoa dan Amin. berkata, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik pada sore hari ini. Satu kesukaan, satu sukacita kita boleh melewati satu minggu. Karena kebaikan Tuhan, kita kembali bertemu pada ibadah online pada hari ini. Apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, saya rindu kita mau sama-sama katakan, aku bersyukur sebab Tuhan Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Mau Bapak Ibu, kita sama-sama ucapkan ayat ini? Mau? 1, 2, 3. Aku bersyukur karena Engkau Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin. Terima janji Tuhan, terima penggenapan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara, dalam waktu belakangan ini kita banyak menjumpai istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Istilah-istilah ini muncul karena keadaan pandemik. Misalnya APD, alat pelindung diri, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PDP, bukan pendeta pembantu, tapi pasien dalam pengawasan. Lalu ada lagi social distancing, physical distancing, WFH, work from home, dan lain sebagainya. Yang menarik buat saya adalah social distancing atau physical distancing, di mana kita diminta untuk jaga jarak antara sesama kita paling tidak 1,5 meter untuk keamanan dan keselamatan kita. Jadi kita nggak boleh berdekatan, kita harus jaga jarak. Nah justru sebaliknya, pada hari-hari ini kita harus tidak ada distancing, no distancing sama Tuhan. Kita harus semakin dekat, lebih dekat, dan sangat dekat dan melekat sama Tuhan. No distancing sama Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kekuatan. Hanya dekat Allah saja kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Nah, waktu saya mempersiapkan renungan ini, ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu fondasi atau pondasi. Saya coba cari apa arti kata fondasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fondasi berarti dasar bangunan yang kuat. Biasanya terdapat di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan. Jadi dikatakan fondasi itu dasar bangunan yang kuat, biasanya terdapat di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu berdiri atau didirikan. Itu fondasi. Nah, ketika kita dengar kata fondasi, biasanya pikiran kita langsung berhubungan dengan bangunan. Karena begini, apapun bangunannya, baik itu rumah sederhana, apartemen bertingkat, gedung pencakar langit sekalipun, nggak mungkin atau nggak bisa tanpa fondasi. Kalau tanpa fondasi, bangunan itu akan mudah hancur, mudah roboh ketika ada badai atau goncangan.
Demikian pun kehidupan saudara dan saya. Kita sebagai bangunan, badai, goncangan itu bisa datang kapan saja dan kita tidak bisa hindari. Untuk membuktikan fondasi itu kuat atau tidak, diperlukan yang namanya goncangan. Nah, hari-hari ini banyak goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pandemik adalah salah satu goncangan. Akibatnya, goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan rumah tangga, goncangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu yang Tuhan katakan, pada akhir hari akan semuanya digoncangkan. Nah, untuk kita dapat bertahan, kita perlu fondasi yang kuat. Karena kuat tidaknya fondasi ditentukan oleh goncangan. Goncangan akan membuktikan apakah fondasinya kuat atau tidak. Kita tidak lagi bisa mengandalkan atau mentaruh kehidupan kita sebagai fondasi adalah harta kita. Harta sementara, jabatan sementara, kekuasaan sementara. Kita akan keliru ketika kita menaruh fondasi harapan kita kepada harta kita, kepada deposito kita, kepada asuransi kita. Kita akan kecewa. Karena bukan itu sesungguhnya yang menjadi dasar bangunan yang kuat yang ada di bawah permukaan tanah, di mana bangunan itu berdiri. Nah, belum lama ini kita terima satu berita yang cukup banyak dibicarakan orang, yaitu kematian dari seorang tokoh ekonomi atau seorang presiden direktur dari sebuah bank. Dia bernama Antonio Monteiro, sebagai seorang presiden direktur Santander Bank Portugal. Dia seorang miliarder, dia meninggal karena COVID-19. Bukan kematiannya yang menjadi bahan pembicaraan, yang menjadi berita, tapi apa yang ditweet oleh putrinya di media sosial, itu yang menjadi bahan berita. Apa yang ditweet Bapak Ibu? Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini: kami sekeluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernapas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selamanya di rumahnya. Sebagian orang, tulisan ini sekedar dinilai keluhan si anak yang lagi kalut ditinggal ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga. Apa arti bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal menjemput? Semua itu tidak bisa menyelamatkan. Mencari udara segar gratis saja tidak bisa. Sungguh betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Lihat Bapak Ibu, bergelimang harta, jabatannya tinggi, orang yang punya kuasa, tapi meninggal dengan keadaan yang menyedihkan. Dikatakan oleh anaknya demikian. Bahkan untuk menghirup udara yang gratis pun dia sulit mendapatkannya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai fondasi yang sesungguhnya? Mari kita sama-sama baca 2 ayat. Saya akan bacakan buat saudara sebagai ayat perenungan kita buat sore hari ini. Yang pertama diambil dari Yesaya 28 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian: sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yang kedua diambil dari 1 Petrus 2
ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tadi demikian dikatakan di dalam Yesaya. Batu penjuru, batu yang mahal, batu yang teruji sebagai dasar bangunan. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan gelisah. Lalu dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan atau tidak akan mendapat malu. Batu penjuru yang teruji, batu penjuru yang mahal. Nah, apa sih artinya kata batu penjuru? Saya coba cari di referensi, saya ketemu arti kata batu penjuru sebagai berikut. Dikatakan demikian, batu penjuru. Batu penjuru adalah batu fondasi utama yang ditempatkan di sudut konstruksi bangunan tersebut. Batu penjuru itu biasanya salah satu yang terbesar, paling padat, dan yang paling hati-hati ditempatkan dari apapun lainnya dalam fondasi bangunan tersebut. Luar biasa Bapak Ibu, dikatakan yang paling padat, yang paling hati-hati, yang paling penting ditempatkan dari seluruh fondasi yang ada dari satu bangunan. Itulah batu penjuru. Apa yang menjadi batu penjuru saudara pada hari-hari ini? Apa yang menjadi fondasi saudara pada hari-hari ini? Kita tidak akan bisa tahan terhadap goncangan kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Semakin tinggi bangunan kita, semakin berat apa yang akan kita hadapi di depan. Kita perlu fondasi yang sangat kuat, yang sangat teruji, yang sangat mahal itu, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Sore hari ini saya rindu kita merenungkan kembali dengan keadaan seperti sekarang. Apakah benar, apakah sudah kita memiliki batu fondasi yang sebenarnya dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih punya batu fondasi yang lain dalam kehidupan kita yang sesungguhnya tidak dapat diandalkan, yang sesungguhnya tidak pernah teruji? Mari kita rubah batu fondasi kita pada sore hari ini, karena kita tahu goncangan itu akan datang setiap saat dan tidak bisa kita hindari. Baik goncangan kecil maupun goncangan besar, kita perlu fondasi yang sangat teruji. Mau Bapak Ibu, biarlah sore hari ini kita sama-sama kita tetapkan, aku mau punya fondasi yang benar, yaitu iman percayaku kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang membuat aku tegar berdiri. Aku tidak akan gemetar, bahkan dikatakan aku tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita menjalani kehidupan hari-hari kita, dikatakan bahwa fondasi itu tidak terlihat. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang menjadi fondasi kita, karena bangunan kita masih berdiri, karena kita masih keadaan baik, kita masih keadaan sehat, kita masih diberkati. Tapi sebetulnya fondasi kita sudah salah. Hati-hati Bapak Ibu, karena ketika fondasi kita nggak kuat, badai itu bisa datang. Kita yang tadinya sehat, kita nggak tahu tiba-tiba kita sakit. Kita yang tadinya berkecukupan, tiba-tiba ada aja masalah yang datang. Tapi ketika kita memiliki fondasi yang kuat, kita akan mampu bertahan dalam segala keadaan. Kita mau rubah fondasi kita sore hari ini. Biarlah dengan fondasi-fondasi yang salah, kita mau ganti dengan batu penjuru, batu yang teruji, batu yang mahal itu menjadi fondasi kehidupan kekuatan kita, sehingga kita mampu bertahan di dalam setiap goncangan yang terjadi di dalam kehidupan
kita. Amin. Batu yang tidak dikenal dibuang oleh para tukang bangunan, tapi sesungguhnya dia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru adalah Yesus Kristus. Dialah yang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi kota benteng dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita pastikan pada sore hari ini, biarlah sungguh ketika goncangan itu datang, kita memiliki batu penjuru, batu yang sungguh sudah teruji, dan batu yang sangat mahal itu menjadi batu penjuru dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Biarlah perenungan singkat pada sore hari ini menjadi suatu perenungan untuk kita kembali merefleksikan diri kita. Apakah ada batu-batu penjuru lain yang dalam kehidupanku yang tidak semestinya? Tapi sore hari ini, biarlah batu penjuru yang hidup, Yesus namanya, itulah yang menjadi fondasi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri renungan singkat sore kita hari ini. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur kalau kita telah menetapkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus, Engkaulah batu penjuru dalam kehidupanku. Engkau memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupanku. Apapun tidak bisa kita andalkan pada hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Engkaulah batu penjuru dalam kehidupanku. Engkaulah fondasi dalam kehidupanku. Dan aku tidak pernah gelisah. Bahkan aku tidak pernah dipermalukan. Bahkan dikatakan begini Bapak Ibu. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung, batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan kembali berbicara kepada kami Tuhan, dalam menghadapi hari-hari kami ke depan, kami perlu memperbaiki apa yang menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan pada sore hari ini Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah yang menjadi fondasi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan janji Tuhan, kami tidak pernah akan gelisah, kami tidak akan pernah mendapat malu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan setiap proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada sore hari ini Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan, beri hati yang setia, kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra buat setiap mereka yang melayani Tuhan. Tuhan tempatkan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati atas bangsa Indonesia Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan buat dan hikmat buat pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh para menteri, seluruh gubernur, bahkan seluruh mereka yang menjalankan tugas di daerah juga Tuhan. Tuhan beri hikmat dan takut akan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Berkati gereja lokal kami Tuhan. Kami bawa dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa kesatuan buat setiap hamba-Mu Tuhan. Karya Tuhan terjadi buat gereja lokal kami. Berkati seluruh para tim medis Tuhan yang menjalankan tugas untuk menjalankan penanganan wabah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai, melindungi mereka oleh kuasa penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.